arama ekipleri, arama kurtarma ekipleri de o noktadan şimdi uzaklaşıyorlar. Bina geriye doğru yıkıldı. Şu anda ekipler bu noktada uyarı yapıyorlar. Vatandaşları çıkarmak için bina tahliye edilmiştir. En son gelen bilgi. Saat 04:17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirme Sekitar 40 pegulat dilaporkan tertimbun reruntuhan bangunan tempat mereka tinggal yang hancur akibat gempa Turki. Pegulat Turki Taha Akgul menyatakan sekitar 30 hingga 40 pegulat kini terjebak dan tertimbun di reruntuhan gedung tempat mereka tinggal di Kahramanmaras. Bangunan tempat 30-40 pegulat kami tinggal di klub gulat di Kahramanmaras kini telah hancur. Atlet kami tertimbun di bawah reruntuhan itu, tulis Akgul lewat Instagram story miliknya dikutip dari Mirror. Kami sedang menunggu bantuan segera, tolong aku Tuhanku, tulis Akgul yang merebutkan medali emas Olimpiade 2016. Di sisi lain, kiper klub Turki Yeni Malatyaspor Eyüp Turkaslan juga dilaporkan hilang karena diduga terjebak di bawah puing-puing bangunan akibat gempa Turki. Selain itu, mantan pemain Liga Inggris Christian Atsu yang kini membela klub Hatayspor juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan gedung yang hancur. Wartawan olahraga Ghana Shedik Adams melalui Twitternya memberikan kabar mengenai Atsu. Dia melaporkan bahwa Atsi masih terjebak di bawah reruntuhan gedung yang dilanda gempa Turki. Saya diberitahu bahwa Christian Atsu berada di lantai 9 gedung yang runtuh bersama 3 pemain dan 1 ofisial telah diselamatkan. Pejabat klub berada di lokasi saat pencarian berlanjut. Saudara kita akan keluar dengan aman, insya Allah, percayalah, tulis Adams di laman Twitternya dikutip dari GHP. Gempa dahsyat magnitudo 7,7 menerjang Turki dan Suriah pada Senin dini hari. Bencana ini telah menewaskan lebih dari 3.823 orang per Selasa hingga menghancurkan ribuan bangunan dan gedung. Pihak berwenang Turki memaparkan sejauh ini mencatat total 2.379 orang meninggal dunia dan 14.500 orang terluka akibat gempa paling dahsyat sejak 100 tahun terakhir. Gempa Turki berkekuatan magnitudo 7,7 menghancurkan bangunan dan menimbun ribuan orang di dalamnya. Di antaranya korban yang masih terkubur itu adalah keluarga Hussein Yaiman, salah satu politisi partai berkuasa. Kantor berita setempat melaporkan Hussein Yaiman mengumumkan bahwa ada anggota keluarganya di antara mereka yang tertinggal di bawah utara kota Gaziantep, Turki dirasakan hingga Hussein Yaiman kini menjadi ketua Komisi Media Digital Majelis Nasional Agung Turki. Ia adalah politisi Partai Keadilan dan Pembangunan atau dalam bahasa Turki Adalet Kalkınma, sehingga lebih sering disingkat dengan AK Party. Partai yang berdiri pada 14 Agustus 2001 ini ada di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan yang juga adalah Presiden Turki saat ini. Hussein Yaiman pernah terpilih sebagai wakil Partai AK Istanbul untuk masa jabatan ke-25. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada pemerintahan ke-64 dan ke-65. Meski tidak menyebut jumlah pasti dari pernyataannya tersebut, minimal ada 8 orang keluarga politisi partai berkuasa tersebut yang masih tertimbun. Ratusan orang masih berada di bawah puing-puing. Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengumumkan hingga Selasa subuh waktu setempat, jumlah orang yang kehilangan nyawa dalam gempa Turki ini meningkat menjadi 2.379 orang dan jumlah korban luka mencapai 14.483. Masih ada kemungkinan jumlah korban bertambah mengingat belum semua bangunan yang runtuh dapat dibongkar. Sekitar 9 jam setelah gempa pertama, gempa berkekuatan 7,6 lainnya terjadi di Elbistan. Pasca gempa yang mengguncang, banyak gempa susulan yang terjadi. Dalam gempa yang disebut terbesar kedua dalam sejarah Turki ini menyebabkan kehancuran besar di 10 provinsi. Disebutkan bahwa terdapat sekurangnya 6.217 bangunan hancur karena gempa Turki mengumumkan 7 hari berkabung di seluruh negeri.